Ya, beliau mengatakan saat itu kita ketemu langsung dengan beliaunya, menyatakan saya masuk Islam itu karena ada satu ayat. Dia pelajari. Ya, dia pelajari dan ada satu ayat yang dia jumpai, yakni inna dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Di sisi Allah adalah Islam. Ada satu penegasan yang jelas di dalam kitab Al-Quran. Sedangkan dia belajar di kitab yang dia miliki itu tidak pernah menemukan satu penegasan bahwa agama dia adalah benar di sisi Tuhan dia. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Thumma alladzi unzila al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imani ma'amanin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qurbatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah Dirullah, maka tentunya malah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga, dan nikmat yang lain. Tentunya nikmat kesempatan, di mana kesempatan yang pertama kita kemarin diberikan kemampuan untuk menuntaskan serangkaian ibadah di bulan Ramadan. Semoga seluruh apa yang kita laksanakan di bulan Ramadan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita menjadi pribadi yang mutakin sebagaimana target puasa kita ini. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini lagi-lagi kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji satu kitab yang mulia yang pasti dicatat Allah sebagai suatu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajar besarnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang senantiasa istiqomah untuk mengikuti Islam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, dan nantinya senantiasa kami sampaikan bahwa kita saat ini ada di majelis yang mustajabah, di majelis yang mulia. Maka tentunya kita mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Dan kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik yang Allah uji dengan masa-masa kehidupan dan keluarganya, dan semoga yang saat ini putra putrinya sedang menempuh ujian masuk perguruan tinggi, Allah berikan ijabah untuk bisa masuk di perguruan tinggi yang diidam-idamkan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, pada malam hari ini kita masuk pada bab kalimatullah yang mulia. Sebelum ke sana, saya ingin kita mencoba mereview sedikit terkait dengan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin ya. Kita semua tahu bahwasanya target puasa kita adalah alakum tatakun. Maka tentunya untuk melihat atau mengintrospeksi atau melihat apa yang kita lakukan itu apakah sudah mencapai target yang disampaikan oleh Allah ya, target Allah yang menjadi pribadi yang mutakin. Maka tentunya kita coba bisa perhatikan apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya orang bisa dikatakan mutakin atau memiliki ketakwaan tadi minimal ada 4 karakteristik utama. Jadi kata beliau yang pertama, orang akan dikatakan kalau puasa kita akan berhasil manakala yang pertama di dalam diri kita muncul al-khauf ila jalil,
yakni ada rasa takut kepada yang Maha Agung. Itu yang pertama. Ya, jadi puasa kita kemarin yang tentunya kita tahu persis, kita paham betul bahwa apa yang kita lakukan di dalam puasa itu, ya, yakni bagaimana Allah menguji kita untuk benar-benar kita bertransaksi langsung dengan Allah tanpa harus ada rasa bohong gitu ya. Kepada manusia, pada diri kita mungkin bisa berbohong, tapi pada Allah tidak bisa. Maka di sini yang lagi-lagi yang dimunculkan adalah al-khauf ilal jalil, bagaimana kita memiliki rasa takut kepada Zat yang Maha Agung. Dan Bapak Allah yang perlu kita cermati bahwa rasa takut pada Allah atau pada yang Maha Agung ini beda dengan rasa takut pada sesama makhluk gitu ya. Ini sering kami sampaikan ya. Jadi kalaupun takut pada makhluk, misal pada ular ya kita cenderung menghindar. Pada harimau kita juga cenderung menghindar gitu ya. Kepada tetangga mungkin yang kita punya salah gitu, entah kita punya hutang gitu misalnya ya, maka kita cenderung menghindar ya. Ini karena kita takut pada makhluk Allah. Tetapi saat kita punya al-khauf, rasa takut pada Allah, maka tentu yang kita lakukan adalah sebaliknya. Jadi bagaimana kita senantiasa dekat dan mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Ramadan itu menjadi satu cara bagaimana kemarin Allah mengajarkan pada kita dengan berbagai macam cara untuk kita bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dikatakan puasa kita berhasil jika dalam diri kita muncul rasa al-khauf ilal jalil, yakni kita senantiasa melaksanakan seluruh perintah Allah yang wajib dan kemudian melaksanakan dengan menyempurnakan yang sunnah sampai Allah mencintai kita. Oke, baik ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata Sayyidina Ali mengatakan bahwasanya orang yang memiliki rasa takwa itu, yakni ternyata mereka amal ilal munazzal. Jadi dia beramal seperti apa yang diturunkan Allah pada Rasulullah. Ini berkali-kali kami sering kami sampaikan ya. Sehingga majelis ilmu itu penting sekali. Ya, tanpa majelis ilmu kita tidak akan paham mana yang salah, mana yang benar. Kita tidak akan paham bagaimana melaksanakan satu amalan ibadah ritual dengan benar. Kita tidak akan pernah paham bagaimana kita melaksanakan kehidupan, muamalah dan sebagainya dengan benar. Itu hanya kita bisa dapatkan manakala kita memahaminya, dan cara memahaminya yakni dari majelis ilmu. Jadi sehingga Allah kita masih ingat kitab kita yang kemarin ya yang kita bahas. Yang kedua yang kita Bulughul Maram ya, bagaimana separuh bicara masalah ibadah-ibadah ritual ya, yang harapannya seluruh apa yang kita laksanakan, puasa, sholat, zakat, haji kita sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW. Sebaliknya gitu ya, separuh ibadah lagi bicara masalah-masalah muamalah gitu ya, dengan satu harapan nanti kita bukan menjadi orang yang al-muflis, yang bangkrut. Kenapa? Orang yang puasanya diterima, zakatnya diterima, bahkan hajinya diterima, tetapi di saat yang sama dia melakukan kesalahan-kesalahan pada makhluk yang lain, sehingga nanti di yaumil hisab akan dituntut sehingga menjadi pribadi yang muflis, orang yang bangkrut. Na'udzubika min dzalik gitu ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, Sayyidina Ali mengatakan bahwa orang puasanya berhasil atau dikatakan orang yang muttaqin, ternyata dia adalah al-qanaah walau qalil. Dia menerima ketentuan Allah walaupun sedikit gitu ya. Jadi benar-benar Sayyidina Ali mengatakan sesungguhnya kalaupun menerima ketentuan Allah yang enak-enak itu banyak yang bisa itu ya, walaupun itu sebuah ujian pula ya. Tetapi lagi dikatakan bahwasanya al-qanaah atau qanaah menerima ketentuan Allah walaupun sedikit. Ya, ini yang kemarin saya berkesempatan halal bihalal di beberapa tempat ya, di satu perumahan yang sederhana dan di perumahan yang mewah itu. Sehingga saya disampaikan, sehingga jenengan kalau kebetulan tinggal di perumahan yang sederhana, tidak perlu berpikir wah enak ya misal tinggal di perumahan yang mewah Menara Galaksi dan tidak perlu gitu ya. Di situ tidak akan muncul sebuah ketakwaan, di situ tidak akan muncul satu kebahagiaan, karena sebenarnya bahagia itu sederhana. Yani bagaimana menerima ketentuan Allah walaupun itu sedikit. Baik, yang terakhir nanti menjadi bahasan kita, ya termasuk ada kaitannya dengan materi kita malam hari ini, yakni ternyata pribadi muttaqin itu, yakni mereka karakter utama yang keempat, yakni dia menyibukkan dirinya atau menyibukkan dirinya untuk menghadapi satu hal yang pasti, yaitu kematian. Ya, lagi Bapak, jadi ini jelas sekali betapa orang bertakwa itu waktu-waktunya hanya digunakan untuk menyibukkan dirinya untuk menghadapi satu hal yang pasti, yakni kematian. Oke, baik Allah.
Juga mungkin sering kami sampaikan, kuncinya di mana? Di surat Al-Asr. Okay? Dari surat Al-Asr ini lagi-lagi Ibnu Abbas, Imam Syafi'i itu beliau mengatakan bahwa jikalau Al-Quran tidak diturunkan kecuali surat Al-Asr ini saja, gitu ya, maka cukuplah untuk menyelesaikan masalah seluruh umat manusia ini. Kenapa? Karena sesungguhnya di dalam surat Al-Asr ini benar-benar Allah memberikan satu penegasan dengan satu kalimat pertama dengan sumpah wal asri innal insana lafi khusrin. Sungguh setiap manusia itu dalam kerugian. Jadi lagi-lagi di dalam kalimat khusr ini adalah satu kalimat yang menunjukkan bahwa kerugian dalam segala hal, termasuk orang yang beriman itu rugi, termasuk orang yang melaksanakan sholat itu juga rugi. Ya, apalagi mereka yang tidak melaksanakan sholat, apalagi yang mereka orang-orang yang hidupnya di tempat-tempat yang tidak baik, itu pasti rugi. Sehingga gimana akan tidak rugi? Illal ladzina amanu wa amilus shalihin. Ya, kita masih ingatnya di dalam surat Al-Baqarah 177 juga diingatkan kita bagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib." Tidak ada kebaikan sedikit pun manakala kalian menghadapkan wajah kalian ke barat atau ke birut. Di dalam beribadah atau dalam sholat. Ya. Walakinnal birra, tetapi yang namanya kebaikan itu adalah amanu billahi wa amilus shalih. Jadi beriman pada Allah dan beramal saleh. Baik, yang pertama ternyata Bapak Ibu dalam surat Al-Asr ini orang-orang yang dikatakan sibuk menyibukkan dirinya untuk menghadapi kematian, dia mengidentifikasi dirinya sebagai pribadi yang soleh. Siapa pribadi yang soleh itu? Yakni mereka yang senantiasa memiliki akidah yang lurus, ya, salimul akidah, atau tadi dengan kalimat yang sama, al-khauf al-ilal jalil, yakni takut hanya kepada yang Maha Agung saja. Kemudian yang kedua, dia beramal atau beribadah ini semuanya dengan sahihul ibadah. Ini meliputi seluruh aktivitas, bukan hanya ibadah-ibadah mahdoh saja, gitu. Kemudian yang ketiga, orang yang pribadi salih tadi, dia adalah memiliki matinul akal yang mulia. Ya, kalau berjanji ditepati, kalau ngomong dijaga, ya. Jadi wayakul khairun lisasmut, berkata yang baik atau diam, ya. Kemudian meninggalkan hal tidak dan sebagainya. Itu semua adalah bagaimana ciri orang yang senantiasa berakhlak mulia. Sehingga Bapak Ibu Allah, lagi-lagi orang yang dirinya menyibukkan dirinya untuk menghadapi satu kematian, itu secara pribadi beliau adalah orang yang soleh. Insya Allah kita termasuk di dalamnya, ya. Insya Allah, ya. Baik, kemudian yang kedua ternyata illal ladzina amanu wa amilus shalih wa tawassaw bil haqqi, dan mereka senantiasa mengingatkan dalam kebenaran, al-haq, ya. Artinya Bapak Ibu Allah, orang-orang yang bertakwa itu selain secara pribadi solih, dia di masyarakat senantiasa memiliki satu kegiatan, satu aktivitas, yakni senantiasa mengingatkan dan kebenaran. Artinya berarti dia dai di masyarakat. Artinya apa? Berarti aktivitas dia di masyarakat adalah amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah saya yakin kita semua dengan sudah termasuk di dalamnya. Nah, tinggal nanti bagaimana mengoptimalkan, menghabiskan seluruh waktu kita hanya untuk hal-hal yang amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian yang ketiga ternyata wa tawassaw bis sabr, yakni saling ingat-ingatkan dalam kesabaran. Sehingga Bapak Allah, ini bedanya kalau tadi ingat-ingatkan dalam satu kebenaran, berarti kita senantiasa melaksanakan atau amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi saat kita mengingatkan dalam kesabaran, itu kita tahu persis bahwa kita butuh satu aktivitas amalan yang nantinya bisa senantiasa mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal. Dengan kata lain, kita memberikan kontribusi kita pada Islam. Dengan istilahnya kita menjadi seorang mujahid. Gitu ya. Secara pribadi soleh, di masyarakat adalah seorang dai, untuk Islam kita sebagai seorang mujahid, ada kontribusi yang kita berikan. Insyaallah itu nanti bisa kita dapatkan semua, ya. Sehingga kita Rasul Bayan ini mengajak kita pada hal-hal tersebut. Baik, Bapak Ibu Allah, sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang perlu didiskusikan, belum ya? Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya untuk kita menyadari betul akan hal tersebut, ya, ini penting kita sekali memahami akan keimanan kita.
Dan kita pada malam hari ini kita masuk pada bab kalimatullah yang ulya, kalimat Allah dan yang unggul. Di mana bab Allah disebutkan bahwa di sini sebenarnya bahasanya nanti kita akan bandingkan ya untuk materi pekan berikutnya nanti, yakni kalimatul kalimatul kafir sufla. Kalimat orang-orang kafir adalah rendah gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jelas sekali bagaimana Allah ingatkan pada kita semua di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-120 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tardu ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kamu wahai Muhammad dan orang Islam ini sebelum engkau mengikuti milah mereka. Ya, dari Bapak Ibu Allah kemarin telah kita coba perhatikan ya pada saat hari raya kemarin ya. Mestinya di hari-hari terakhir Ramadan kita semakin gencar untuk beribadah pada Allah SWT. Tetapi yang terjadi apa? Kita jumpai banyak mereka yang justru malah banyak di mall, banyak menyiapkan diri dan sebagainya terkait dengan hari raya versi orang-orang Yahudi Nasrani, yang dengan pakaian baru dan sebagainya, misal gitu ya, dan sebagainya lah gitu ya. Ini contoh ya betapa mereka menjadikan satu pesta-pesta itu menjadi hal yang mereka dahulukan dibandingkan dengan yang semestinya menjadi yang utama, yakni bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita di akhir bulan Ramadan. Kemudian disampaikan kul inna hudallahi huwal huda wala in tabata ahwahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min wali wala nasyir ya. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Kul inna hudallahi wal huda wala in tabata ahwahum ya. Dan jika engkau mengikuti keinginan hawa nafsu mereka ya, atau mereka mengikuti ilmu mereka gitu ya. Jadi sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka ya, setelah ilmu kebenaran kepada kamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Allah yang perlu kita cermati bahwa sesungguhnya kalimatullah ya ini kita berangkat bahwa Islam adalah satu-satu way of life kita ya, jalan hidup kita, pedoman hidup kita. Islam ya adalah adin yang punya konsep yang jelas, lengkap dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, lagi-lagi itu yang harus kita perhatikan. Maka tentunya kalimatullah ya ini kita awali dengan konsepsi Islam itu sendiri. Jadi di mana konsep Islam itu merupakan satu ajaran yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, maha tinggi. Ya, lagi-lagi maha agung dan maha tinggi dan tidak dicampuri oleh pemikiran manusia. Itu al-Islam. Sehingga nanti kalaupun orang yang mengatasnamakan Islam tapi sumbernya tidak dari Allah dan Rasul, berarti adalah pemikiran dia. Sehingga Bapak Ibu Allah harus kita bedakan nantinya ya, bahwa ini adalah firman Allah, ini hadis Rasulullah, ini ihtisan adalah nasihat dan kebaikan. Allah bahkan ini pendapat orang, ya, pendapat ulama, pendapat umum dan sebagainya harus kita perhatikan, ya, harus kita bedakan dan haruslah kita yakini bahwa sesungguhnya konsepsi Islam itu adalah sebuah ajaran yang bersumber dari Allah SWT yang maha agung, ya, tanpa dicampuri oleh pemikiran manusia. Ya, kenapa? Karena lagi Allah adalah orang zat yang maha mengetahui, maka Islam adalah ilmu yang dalam. Karena Allah adalah maha yang mengetahui dan Allah yang memberikan konsepsi Islam ini, maka kita meyakini bahwa Islam adalah konsep yang betul utuh, yang sempurna. Ya, ini yang harus terus kita kuatkan bahwa Allah. Sehingga juga disampaikan bahwasanya karena Allah SWT adalah zat yang maha hidup, maka Islam merupakan panduan hidup buat manusia, buat seluruh makhluknya. Ya, ini harus kita yakini betul Bapak Ibu ya, bahwasanya konsepsi Islam itu hanya semuanya ada dari Allah SWT. Sehingga kalaupun nanti ada yang mengatasnamakan Islam, tetapi kok tidak sesuai dengan kemahatinggian Allah, saat mengatasnamakan Islam, tetapi dia tidak bisa memberikan satu keadilan dan kebijaksanaan, maka tentunya bukan dari konsepsi Islam. Ya, sehingga Bapak Allah itu juga sebutkan pula di sini, karena Allah adalah maha bijaksana, maka Islam adalah hukum-hukum yang adil dan bijaksana. Ya, nanti intinya kalau
orang lagi-lagi mengatasnamakan Islam tapi dia berbuat tidak adil, itu berarti bukan dari Islam tapi dari pribadi yang mengaku Islam tadi. It's okay. Ya ini harus kita bedakan ya. Jadi banyak sekali saat ini kita jumpai bahkan hakim-hakim mungkin secara ini Islam, bahkan kemarin kita jumpai ya, hakim pengadilan agama gitu ya, sampai dia membuka aibnya dan yang belum tentu kebenarannya dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang lagi-lagi kalau kita tidak memahami dengan benar konsepsi Islam ini, kita akan menyalahkan Islam. Ya, ini banyak sekali Bapak Ibu kejadian di beberapa negara ya, orang-orang mu'alaf itu dia mengatakan kalaupun saya misal belajar Islam dari perilaku umat Islam, maka saya tidak akan pernah bisa masuk Islam. Tetapi karena saya belajar Islam dari konsep Islam secara langsung, saya menemukan banyak sekali keutamaan, kebenaran dan sebagainya di situ. Ini yang Bapak Ibu, sehingga penting buat kita semua harus mulai ke asalah ya, ke originalitas Islam itu sendiri. Ya, ini Bang ya, sebab Allah. Baik, kemudian disebutkan pula dalam kitab ini Islam itu merupakan perwujudan sifat Allah ternyata. Sekali lagi Islam itu merupakan perwujudan sifat-sifat Allah yang tentunya yang membimbing dan memimpin manusia menuju kepada kebahagiaan yang sejati. Ya, insya Allah Bapak Ibu, tahun 2025 ini kan banyak sekali ya para top figur ya, public figure yang masuk Islam ya, dan ternyata mereka semua mengakui bahwa dia belajar tidak sebentar ya. Yang menarik mungkin sempat kita lihat ya, Ustadz Felisal itu begitu beliau sekian tahun belajar Islam kemudian memutuskan masuk Islam, ketemu umat Islam malah ditanya akidahmu apa gitu. Artinya ini dia untuk mendeskripsikan, atau mendeskripsikan gitu ya, bahwa seolah-olah kalau udah bicara NU, Muhammadiyah dan sebagainya itu berbeda akidah. Enggak. Itu yang lagi-lagi lo sampaikan, kalau seandainya saya belajar kepada orang Islam ya, perilaku umat Islam, maka saya tidak akan pernah masuk Islam. Tetapi karena saya belajar dengan Al-Quran baca ya, kemudian diskusi dan sebagainya, maka akan mendapatkan satu kebenaran yang membimbing dia menuju kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan itu benar terjadi. Ya, ini banyak sekali ya. Mungkin termasuk kisahnya tentara Israel ya, tentara wanita Israel yang dia masuk Islam karena relawan dari Indonesia yang bisa menaklukkan beliaunya gitu ya. Akhirnya masuk Islam dan sebagainya. Baik. Bahkan kami pernah ya, saya dulu pernah berkesempatan di Jepang Bapak, kemudian datang ke toko gitu ya, mereka lagi jualan dan sebagainya, ada pelayan itu terus ngobrol, dan saat itu pula akhirnya dia masuk Islam ya, saat kita coba sampaikan Islam terkait dengan konsepsi Islam, sebentar cuma ketemu, akhirnya dia masuk Islam. Subhanallah ya. Semoga beliau sekarang senantiasa dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, kemudian Islam itu juga disebutkan dalam kitab ini, dan ini petunjuk Al-Quran, petunjuk Allah yang sebenar-benarnya petunjuk. Seperti yang dikatakan ya, Qul innal huda Allah gitu ya. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenar-benarnya. Ya, lagi-lagi Islam ya adalah sebenarnya petunjuk. Ya, kenapa? Karena Allah yang menciptakan makhluk termasuk manusia, sehingga hanya Allah saja yang mengetahui secara sebenarnya karakter ciptaannya, yakni manusia ini. Jadi dengan demikian sebenarnya petunjuk adalah Allah. Sehingga Bapak Ibu Allah, di dalam majelis kita ini kenapa senantiasa kami sampaikan, yakni kita mohon pada Allah semoga rahmat hidayah dan barokahnya ya, rahmat hidayah yang kedua adalah petunjuk Allah senantiasa melingkupi kita dan keluarga kita, itu penting. Bapak Ibu ya Allah, kemudian dalam kitab ini juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menunjuki kepada kebenaran, sedangkan selain Allah hanya menyesatkan lagi-lagi. Ya, ini penting sekali. Kenapa ibadah kita harus sahih? Ya, kenapa? Lagi-lagi maka Allah saja yang sesuai untuk diikuti. Maka Bapak Allah, ini jelas ya, kalimat Allah sangat tegas dan bukan permainan. Sedangkan kalimat yang lain adalah milik setan dan tidak mempunyai dasar yang jelas dan tidak mempunyai kepastian.
Ya, jadi Bapak Allah itu jelas sekali bagaimana kalaupun kita bisa mengamalkan satu sholat ya dengan benar kita bisa mendapatkan satu ketenangan misalnya ya. Kemudian manakala kita menjaga sholat betul, nanti kita juga mendapati di yaumil hisab nanti awalnya ya yuhasabu as-sholat. Yang pertama kali dihisab adalah as-sholat misalnya ya. Kemudian kita juga mendapati pula bahwa manakala kita menegakkan sholat maka kita menegakkan agama kita. Itu semua adalah hal yang pasti. Ya, sehingga satu ketika tahun 9 bulan saya sempat ketemu mantan pekabar Injil ya. Pekabar Injil Yohanes Batubara dan dia masuk menjadi Yunus Batubara. Ya, beliau katakan saat itu kita ketemu langsung dengan beliaunya, menyatakan saya masuk Islam itu karena ada satu ayat. Dia pelajari. Ya, dia pelajari dan ada satu ayat yang dia jumpai yakni inna dina indal Islam. Sesungguhnya agama yang benar adalah Islam. Di sisi Allah adalah Islam. Ada satu penegasan yang jelas di dalam kitab Al-Quran. Sedangkan dia belajar di kitab yang dia miliki itu tidak pernah menemukan satu penegasan bahwa agama dia adalah benar di sisi Tuhan dia. Tidak ada. Ini yang menjadikan dia akhirnya masuk Islam. Ya, jadi secara logika jelas kalau misal kita melihat satu hal ini benar atau salah ya kita tanyakan pada pemiliknya kan. Ini benar gue Tuhan benar. Tapi kalau pemiliknya aja tidak yakin dengan apa yang dia miliki ya tidak mungkin. Itu yang terjadi. Ya baik, lagi-lagi itu yang menjadikan beliaunya bisa masuk Islam. Baik. Sehingga Bapak Allah di dalam surat 86 ayat ke-13 itu juga diingatkan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar firman yang memisahkan antara al-haq dan al-batil. Baik, Bapak Ibu ya Allah, setelah kita memahami Islam konsep yang seperti tadi, maka yang muncul adalah kita harus bawa mereka kepada intinya yang dua kalimat syahadah. Ya. Yang kemarin setelah kita bahas di awal dua kalimat syahadah. Di mana kita memahami dalam kitab ini dua kalimat syahadah adalah merupakan inti dari dinul Islam. Ya. Sehingga harus kita pahami karena saat kita menyadari bahwa dua kalimat syahadah adalah inti daripada agama Islam, maka harus kita pahami dengan betul. Sehingga pernah ada satu kajian yang bicara masalah qadaya fi dakwah atau qadayatul ummah. Jadi masalah-masalah problematika umat itu dibagi dengan beberapa hal. Yang pertama qadiyatul kubro, ya, yakni masalah yang begitu agung. Apa itu? Yakni pemahaman terhadap dua kalimat syahadah. Artinya kalau masalah-masalah ini selesai, semua umat yang ngaku Islamnya, ya, seperti yang tadi, ya, maka tentunya akan selesai seluruh masalah umat ini. Tidak akan ada yang namanya perpecahan, tidak akan ada yang namanya pertikaian antar umat Islam. Sehingga yang muncul adalah saling memahami. Ini subhanallah, ini sudah mulai sekarang, sudah mulai banyak ya tokoh-tokoh yang mengajarkan ke sana, sehingga lagi-lagi dua kalimat syahadah itu menjadi hal yang dikuatkan, yang nantinya menjadikan itu semua kalau bersumber ke sana pasti kebenarannya. Ya lagi-lagi, kemudian ternyata di situ Bapak Ibu setelah qadiyatul kubra tadi, problem yang sangat besar tadi, itu kemudian masuk pada berikutnya adalah qadiyatul asasiyah, problematika pokok. Apa itu problematika pokok? Ternyata diantaranya yakni bagaimana taurisul amal ya. Taurisul amal itu warisan aktivitas, talahumul ahyal. Ya, apa itu kesinambungan generasi misalnya ya. Ini muncul masalah-masalah itu. Jangan pisari betapa masa Rasulullah saja, ya, kemudian Rasulullah wafat itu sempat turun ya generasinya, para sahabat turun lagi, tabi'in turun dan seterusnya gitu. Atau kalau kita perhatikan saat ini, ya, betapa banyak para kiai kita itu beliau memulai membangun satu lembaga. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin saya sempat ketemu para profesional di Kabupaten Nganjuk. Mereka ada apa? Dokter spesialis, ada kepala sekolah macam-macam lah gitu ya. Pokoknya mereka yang mengatasnamakan profesional. Selama ini waktu mereka habis, kalau dokter spesialis ya untuk operasi habis waktunya lah gitu. Sehingga kami sampaikan jenengan harus berpikir untuk beramal jariah, bersedekah jariah. Apa itu? Udah berhenti, sisakan waktu untuk membangun satu institusi apapun namanya yang nanti begitu jenengan meninggal itu tetap berjalan sehingga pahalanya tetap mengalir.
Tapi kalau hanya disibukkan karena ngoperasi orang, kemudian kerja 24 jam dalam 7 hari dan sebagainya, begitu dia meninggal selesai. Mungkin punya pahala selama hidup, tapi tidak akan terus mengalir setelah kematian itu. Ya, inilah para kiai kita, itu beliau tahu persis bahwa maka beliau akan mendirikan pesantren, mendirikan lembaga pendidikan dan sebagainya. Tetapi jangan bersani. Jangan bersani gitu ya. Generasi kedua setelah beliau itu mesti konflik. Generasi ketiga udah banyak tutup bahkan dan sebagainya. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada talahumul ahyal, kesinambungan generasi. Itu hal berbeda umat. Ingat ya. Dan mereka para musyrik Islam itu pandai sekali memanfaatkan ini. Bahkan seringkali umat Islam itu disibukkan dengan masalah-masalah mu'aqqadah, ya, parsial, bahkan gitu, masalah-masalah yang saat ini mungkin ada masalah-masalah yang konflik di booming, diviralkan gitu ya. Itu sehingga lupa untuk belajar masalah-masalah akidah atau masalah syahadat tadi. Oke, baik ya, jadi kembali ke tadi. Maka Bapak Ibu Allah, saat kita memahami bahwa dua kalimat syahadah merupakan inti daripada diri Islam, maka kita harus memahami dengan benar. Kita harus sampaikan pada putra-putri kita, pada keluarga kita, untuk memahami dua kalimat syahadah dengan sebenar-benarnya. Sehingga Bapak Ibu Allah disebutkan pula dalam kitab ini bahwa dasar utamanya dua kalimat syahadah adalah wahyu dari Allah yang berbentuk kitab dan sunnah. Ya, jadi makanya ada satu kaidah dalam ushul fikih itu, walaupun itu satu kebaikan, tetapi kalau itu tidak dari Rasul, nggak boleh kita bersumpah atas nama Rasul. Sekali lagi ya, walaupun itu satu kebaikan, tetapi kalaupun itu tidak ada Rasul, bukan sunnah, ya harus kita sampaikan bukan sunnah. Kalaupun sampai kita bersumpah atas nama Rasul dan itu bukan dari Rasulullah, itu dosa besar. Ya, makanya tadi Bapak nanti kalau jangan terima ser-seran gitu ya, kemudian ya, mengatasnamakan Rasul-Rasul dan sebagainya, cek Bapak sebelum di-share ulang gitu ya. Ini bahaya. Walaupun itu baik, yang istilahnya di dalam kaidah fikih namanya istihsan, yakni nasihat-nasihat kebaikan. Baik, Bapak Ibu Allah, kemudian di dalam kitab juga disebutkan bahwa Islam itu mengandung ketinggian nilai yang tidak dapat dibandingkan dengan konsep atau sistem agama yang lain. Lagi, Islam itu adalah mengandung ketinggian nilai yang tidak dapat dibandingkan dengan konsep, sistem, dan agama yang lain. Sehingga kalaupun kita sampai memiliki pemahaman semua agama benar adalah murtad, itu sesuatu yang terjadi. Ya tadi. Jadi harus kita meyakini bahwa yang benar cuma Islam, tidak boleh yang lain. Gitu ya, baik. Bapak Ibu ya Allah, kemudian di dalam kitab ini pula dua kalimat syahadah ini disebutkan bahwa pernyataan Allah tentang keesaannya itu menunjukkan bahwa ini merupakan inti dari seluruh ajaran Islam. Ya, sebagaimana mungkin kita bisa perhatikan di dalam surat Ali Imran ya, ayat ke-18, ya billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Ya, jadi Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia, Allah sendiri. Jadi Allah sendiri yang menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Ya, lagi-lagi ini yang perhatikan, Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan juga orang berilmu yang menegakkan keadilan. Ya, ini jelas sekali Bapak Allah. Kalaupun kemarin ya sempat kita singgung, hakim itu nanti ada 3 kelompok gitu ya. Hakim yang pertama yang masuk surga siapa dia punya ilmu dan menghakimi dengan ilmunya. Yang kedua, termasuk bagian. Jadi yang kedua itu hakim yang punya ilmu tapi tidak memutuskan dengan ilmunya, ini ke neraka. Atau yang ketiga, hakim tidak punya ilmu memutuskan tidak dengan berilmu tadi juga masuk neraka. Soal lagi ini lagi. Makanya menurut saya Bapak Ibu ini penting sekali buat kita pahami. Kemudian la ilaha illallah azizul hakim ya. Jadi tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Lagi-lagi yang menyatakan ini pertama Allah
kemudian para malaikat, ketika ada orang-orang yang berilmu. Sehingga kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa ada Tuhan selain Allah, maka dia pasti tidak berilmu. Pasti tidak berilmu. Ya, nggak perlu kita ikuti. Nggak perlu kita ikuti. Baik. Sehingga dasar Islam adalah wahyu dan bukan ro'yu. Lagi-lagi adalah wahyu, bukan ro'yu, bukan akal gitu ya. Wahyu dalam bentuk firman Allah yang lengkap mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian maka Islam adalah sebagai agama yang lengkap. Kemudian dilengkapi dengan perkataan Rasulullah sebagai salah satu sumber nilai Islam, itu bukanlah merupakan hawa nafsu beliau, melainkan juga wahyu. Sebagaimana ungkapan Rasulnya, apa yang disampaikan beliau adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan Allah SWT. Bapak Ibu ya Allah, kemudian setelah kita tadi memahami Islam dan intinya adalah dua kalimat syahadah, maka saat itulah kita akan memiliki kalimatullah yang ulia, kalimat Allah yang tinggi. Apa kalimat Allah yang tinggi itu? Yakni syahadatain itu sendiri yang merupakan kalimat Allah yang tinggi karena di dalamnya mengandung satu konsep yang mendalam tentang kehidupan manusia. Kemudian karena Allah SWT sebagai pencipta yang menurunkan perintah kepada hambanya untuk bersyahadat dan mengamalkan syariat dalam kehidupan, maka kalimat inilah yang benar, dan kalimat ini pula yang tinggi dibandingkan kalimat yang lain. Kalimat Allah yang tinggi ini tak tertandingi oleh konsep dan pemahaman di luar Islam, karena konsep Allah telah terbukti kebenarannya, sekaligus memberikan janji yang benar kepada ciptaannya. Gitu ya. Jadi contoh paling gampang Bapak Ibu, jenengan saat bersani sebuah pernikahan, ya, pernikahan kita, keluarga kita masing-masing. Ya, ternyata saat kita cermati, setelah Allah menciptakan seluruh alam ini untuk manusia, kemarin oksigen tempat kita bahas, ya, kemudian tumbuhan, hewan dan sebagainya. Ternyata di luar itu Allah tahu persis kita butuh ketenangan. Dan bagaimana mendapatkan ketenangan itu? Yakni wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Maka Allah menciptakan pasanganmu dari golonganmu litaskunu, untuk menjadi tenang, sakinah. Ini contoh betapa Allah itu Maha tahu. Sehingga kalaupun ada orang yang mengambil konsepsi lain, dia tidak lagi mau dengan yang namanya pernikahan dan free sex, pasti mereka nggak akan dapat satu ketenangan. Jangan bersani di beberapa negara, Jepang misal contohnya, itu banyak sekali korban bunuh diri gitu ya, atau mungkin di beberapa negara ya, sampai mereka begitu melihat bahwa tangannya ini nggak ada manfaatnya, dipotong sendiri gitu ya, kakinya harus dipotong sendiri, ya karena dia nggak punya konsep yang benar. Sehingga Bapak Ibu Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-An'am ayat ke-115, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Dan telah sempurna firman Tuhanmu, yakni Al-Qur'an, dengan benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubahnya firman Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-An'am ayat ke-6, surat ayat ke-115. Bapak Ibu Allah, maka ini jelas sekali syahadatain, ya, yang merupakan kalimat Allah yang Maha Tinggi tadi, yang merupakan gambaran kesempurnaan daripada Islam itu sendiri, kesempurnaan Allah itu sendiri, merupakan ketepatan dan keadilan dari kalimat Allah SWT. Jadi syahadatain itu juga menggambarkan kedalaman pengetahuan Allah SWT terkait dengan alam semesta ini. Termasuk yang memperhatikan, ya, di dalam surat Yasin misalnya itu, ya, itu betapa Allah wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, ya, zalika taqdiral, dan seterusnya itu, ya, wal qamaru dan sebagainya. Jadi betapa Allah telah menciptakan matahari itu pada lintasannya, bulan pada orbitnya, bumi dan sebagainya. Dan ternyata begitu diteliti, yang bersuatu kecepatan bulan itu 15 km per menit.
Ya, kemudian kecepatan bumi itu 10 km per menit dan kecepatan matahari itu 8 km per menit. Dan itu konsisten mulai awal diciptakan sampai dengan sekarang. Ya, kenapa? Karena ternyata bulan itu mengitari matahari sekaligus mengitari bumi sekaligus mengitari matahari. Ya, sehingga punya kecepatan yang lebih. Bisa kita bayangkan kalau misal Allah tidak menciptakan dengan kesempurnaan ini, beda sedikit saja, katakanlah beda 1 kilometer saja, katakanlah bulan males dia mengurangi kecepatan jadi 14 km per menit, udah nggak lama benturan, Bapak. Padahal kita sebagai manusia jangan sering tidak naik tol ke Jogja atau ke arah tol panjang itulah kata kita kan pengen kecepatan standar mau 100 km per jam, ternyata tiba-tiba lebih 120 atau bahkan kurang dan sebagainya. Ini contoh betapa kita tidak bisa sempurna dan yang bisa adalah Allah SWT. Baik, Bapak-Bapak, maka tentunya saat kita memahami kalimat tadi kalimat lagi, maka yang muncul nanti adalah kalimat tauhid. Setelah kalimat tauhid muncul, nanti akan kita dapatkan yang namanya kalimat taqwa. Dan setelah kalimat taqwa kita dapatkan, nanti kita akan dapatkan yang namanya kalimat at-thayyibah, kalimat kebaikan. Dan puncaknya adalah sabitah, yakni kita akan menjadi stabil dan kokoh. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, ini memang agak serius agak serius. Tapi insyaallah lagi-lagi ini akan membawa kita pada menjadi pribadi yang tadi yang sibuk dengan membesarkan diri akan kematian tadi. Kita akan menjadi pribadi yang soleh secara pribadi di masyarakat. Kita akan menjadi seorang dai, siap menjadi seorang dai amar ma'ruf nahi munkar, dan untuk Islam kita senantiasa berusaha untuk berkontribusi apapun yang bisa kita lakukan. Maka semoga Allah berikan kekuatan kita dan bisa membuat kita semakin istiqomah dalam kaji kitab ini. Saya mohon maaf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin di Palestin. Allahumma a'izzul Islam wal muslimin wal mujahidin di Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.